Panjenengan hanya akan dapat petunjuk yang sesungguhnya, petunjuk yang hakiki pada saat panjenengan ikut kepada Allah dan Rasulnya, taat sepenuhnya pada Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kembali ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam satu majelis yang insyaallah majelis kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa mari kita gunakan kesempatan yang sangat baik ini untuk bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kerjakan di pagi yang penuh keberkahan ini benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga menjadi wasilah agar semua urusan kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin, wabil khusus kaum muslimin yang ada di Palestina, lebih khusus lagi yang ada di jalur Gaza, selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Allahumma amin. Al-mukarramun wal muhtaramun, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama satu topik ini saya beri judul merefleksikan tauhid dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama dan juga barangkali sudah sering saya sampaikan di majelis yang mulia ini, bahwa keimanan itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Az-Zujad, batasannya adalah menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap syariat baginda Nabi Muhammad SAW dan agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud dengan iman atau kajian tentang masalah akidah atau masalah tauhid, iman itu seperti yang dijelaskan oleh Imam Az-Zujad, itharul khudu'i wal qabuli lis syariati. Itu batasannya. Jadi menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap syariah, terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Jadi yang disebut dengan iman batasannya adalah itharul khudu'i wal qabuli li syariati walima atabihin nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'tiqaduhu wa tasdiquhu bil qalbi. Kemudian dia meyakini dan membenarkan semua itu di dalam hatinya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, batasan dari seorang mukmin atau orang muslim itu adalah pada saat dia menampakkan ketundukan dan penerimaan terhadap syariah dan semua yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Atau dengan bahasa sederhana, refleksi dari iman atau refleksi dari tauhid itu adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena dengan taat itu seseorang akan diketahui bahwa dia benar-benar sebagai seorang muslim atau seorang mukmin. Karena memang mukmin dan muslim itu adalah orang yang menampakkan ketundukan. Jadi bukan menyembunyikan, tapi menampakkan ketundukan dan penerimaannya terhadap semua apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, di antara sifat utama orang-orang beriman adalah selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan
membahas bersama-sama hal-hal yang terkait dengan masalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Agar apa? Agar kita semakin memahami apa itu yang dimaksud taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekaligus juga nanti kita akan bisa memahami banyak sekali keutamaan atau fadilah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di dalam satu penjelasan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, jadi beliau mengatakan begini di dalam salah satu penjelasan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala idza arada taufiqa 'abdin wa hidayatahu a'anahu wa faqqahu li ta'atihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala jika hendak memberi taufik kepada seorang hamba dan hendak memberi hidayah kepada seorang hamba itu, maka dia akan membantu hamba itu. A'anahu, Allah akan memberikan bantuan kepada hamba Allah itu, wa waffaqahu li ta'atihi, dan dia akan menunjuki hamba itu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada saat orang itu selalu berusaha ingin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, berarti orang tersebut memang dikehendaki untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya dari Allah. Sementara di antara nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya, yang paling tinggi itu adalah nikmat mendapatkan taufik dan hidayah. Karena dengan taufik dan hidayah itu, orang akan tertunjuki untuk selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakana dzalika fadlan minhu, yang demikian itu adalah fadlan. Fadlan itu anugerah, pemberian. Seseorang itu hanya akan diberi oleh Allah SWT kalau orang itu benar-benar dicintai oleh Allah. Maka pada saat orang itu selalu taat kepada Allah, maka pada hakikatnya orang itu termasuk bagian dari orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mengapa? Dengan dia selalu taat kepada Allah SWT, maka hakikatnya dia dibantu oleh Allah SWT. Sebaliknya, wa idza arada khadlana 'abdin waqalahu ila nafsihi. Sebaliknya, jika Allah berkehendak untuk menelantarkan seorang hamba, menyia-nyiakan seorang hamba, waqalahu ila nafsihi, maka Allah akan menyerahkan orang itu pada dirinya sendiri. Jadi istilahnya Allah nggak mau turut campur. Di dunia ini dia dibiarkan oleh Allah untuk ngurusi dirinya sendiri. Gampangnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau hendak menelantarkan seorang hamba, maka semua urusan itu diserahkan pada hamba itu. Allah tidak turut campur, gampangnya seperti itu. Waqalahu ila nafsihi wa khala bainahu wa bainaha. Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan dengan dirinya sendiri. Perlu diingat para jamaah, kalau panjenengan di dunia ini sudah diperlakukan oleh Allah seperti ini, berarti panjenengan akan sangat mudah ditipu daya oleh setan. Makanya di sini disebutkan wa aghwahu syaitanu li ghaflatihi an dzikrillah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini wa khala bainahu wa bainaha. Jadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membiarkan orang itu dengan dirinya sendiri, maka setan akan memperdayakannya atau menyesatkannya. Mengapa? Karena dia lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi di Al-Quran disebutkan wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah engkau wahai Muhammad mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya untuk mengingat kami, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furuta. Maka urusan mereka itu benar-benar telah melampaui batas. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, di antara indikasi penting bahwa orang itu mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik dari Allah adalah orang itu selalu berusaha untuk
mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau panjenengan di kehidupan dunia ini selalu berusaha untuk taat pada Allah dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan sukar, dalam keadaan panjenengan di atas atau di bawah, maka sesungguhnya panjenengan semua harus berbahagia. Mengapa? Karena itu tanda bahwa panjenengan termasuk orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan taufik dan hidayahnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita semua di dalam banyak ayat tentang keutamaan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Yang dengan demikian kita nanti akan selalu berusaha untuk selalu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran yang pertama, keutamaan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, kelak dari akhir dia akan mendapatkan teman yang terbaik. Disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 69. Ma yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi para jamaah, kalau seseorang selalu berusaha taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di kehidupan dunia ini, maka nanti di hari akhir akan dibalas oleh Allah. Dia akan mendapatkan sebaik-baik dari teman. Jadi dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Kemudian yang berikutnya, di dalam Al-Quran juga, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-13, orang yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dalam keadaan apapun, maka hakikatnya orang itu akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Jadi kalau dalam Islam itu para jamaah, yang disebut menang itu bukan panjenengan di dunia ini banyak duitnya, bukan. Panjenengan banyak temennya, banyak koneksinya, atau mendapatkan kekuasaan, bukan dalam Islam itu. Yang disebut menang itu pada saat panjenengan selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Karena disitulah ujiannya. Kalau panjenengan misalnya berkuasa dengan cara-cara yang tidak benar, ya, dengan menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah atau sebaliknya, maka pada akhirnya panjenengan itu kalah kalau melakukan seperti itu. Tapi kalau panjenengan selalu berusaha taat pada Allah dan Rasulnya dalam keadaan apapun, hatta di sekitar panjenengan itu berusaha untuk menggoda panjenengan untuk menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, mengiming-imingi panjenengan, atau misalnya mengancam panjenengan, tetapi panjenengan tetap selalu taat pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya panjenengan itu menang. Di dalam Al-Quran salah satunya di dalam surah An-Nisa ayat 13. Ayat ini terkait dengan masalah waris, ya. Jadi disebutkan di situ di ayat yang 13 surah An-Nisa, tilka hududullah. Maka itu adalah hukum-hukumnya Allah. Jadi maksudnya setelah Allah menjelaskan ketentuan waris yang harus kita taati. Banyak orang yang tidak taat pada hukum waris kan. Kalau membagi waris biasanya tidak pakai faraid. Bahkan banyak yang menolak hukum waris. Dianggap hukum waris itu tidak adil. Lebih-lebih lagi kalau dalam hukum waris dia mendapatkan bagian yang tidak banyak, kecil. Biasanya dia tolak. Dia pengennya membagi waris itu dengan hukum yang lain, hukum-hukum positif ataupun hukum-hukum adat. Maka Allah mengatakan tilka hududullah. Itulah hududnya Allah. Hudud itu hukum-hukumnya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah. Barang siapa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Khalidina fiha. Dan mereka kekal di dalamnya.
Wadzalikal fawzul adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat besar. Jadi para jamaah, di Al-Quran itu disebutkan kalau ada orang sampai mendapatkan surga dan juga ridhonya Allah, maka dia disebut orang yang menang. Sementara di ayat-ayat Al-Quran, di hadis-hadis sahih disebutkan orang hanya akan bisa menggapai surga dan ridhonya Allah pada saat orang itu taat sepenuhnya pada Allah. Makanya disebutkan bahwa orang yang taat pada Allah hakikatnya adalah orang yang telah mendapatkan kemenangan di kehidupan dunia ini. Kemudian di ayat yang lain disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalau disebut azima pakai isim fa'il, itu azimnya besar, banyak. Kayak kata alim, itu isim fa'il, sebetulnya sama dengan isim fa'il ya. Alim sama alim itu sama. Cuma bedanya gini, kalau alim itu berarti ilmunya banyak gitu. Sama-sama alim itu orang yang berilmu, tapi kalau disebut alim berarti dia orang yang ilmunya banyak. Kalau azim itu berarti keagungan atau kemenangannya itu betul-betul sangat agung, sangat banyak. Maka di Al-Quran disebutkan bahwa orang yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Kemudian yang berikutnya, orang yang selalu taat pada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Di dalam surah An-Nur ayat yang ke-54 ya para jamaah. Kita lanjutkan aja Ustaz. Ya. Qul atiullaha wa atiur rasul fa in tawallau fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kalian mentaatinya, mentaati Rasul maksudnya, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Para jamaah, mungkin kalau kita baca secara sekilas begitu ya, ayat-ayat seperti ini mungkin oleh sebagian orang dianggapnya biasa. Kalau orang taat pada Rasul, maka dia akan dapat petunjuk. Di dunia ini para jamaah, ada kondisi-kondisi tertentu, bahkan itu hampir di setiap kondisi. Petunjuk itu adalah sesuatu yang betul-betul kita harapkan, betul-betul sesuatu yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Kalau panjenengan punya persoalan rumah tangga contohnya, pasti panjenengan kan pengen dapat petunjuk gimana cara mengatasi persoalan rumah tangga itu. Kalau panjenengan punya persoalan ekonomi, panjenengan tentu pengen mendapatkan petunjuk gimana cara mengentaskan diri dari persoalan ekonomi itu. Termasuk persoalan-persoalan yang lain. Makanya orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya itu betul-betul orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Panjenengan hanya akan dapat petunjuk yang sesungguhnya, petunjuk yang hakiki pada saat panjenengan ikut kepada Allah dan Rasulnya, taat sepenuhnya pada Allah dan Rasulnya. Mengapa demikian? Karena di hadis disebutkan inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebenar-benar atau terpercayanya ucapan itu adalah kalamnya Allah, Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk yang terbaik, solusi yang terbaik, tidak ada jalan bagi kita kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para jamaah, kalau panjenengan baca ayat seperti ini, mestinya didalami. Kemudian kalau panjenengan sudah mendapatkan petunjuk dari Allah, orang yang mendapat petunjuk itu gampang.
orang yang masuk Islam itu dapat petunjuk. Kalau orang itu belum masuk Islam, maka dia tidak mendapat petunjuk. Alhamdulillah kita ini sudah masuk Islam sebagai seorang muslim. Pada saat kita dapat petunjuk, petunjuk ini harus dijaga. Jangan sampai petunjuk yang telah diberikan Allah itu dicabut kembali oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, para jamaah yang dirahmati Allah, taat kepada Allah dan Rasul itu adalah sebab kita mendapatkan rahmat dari Allah. Di Al-Quran disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 132, wa ati'ullaha war rasula, dan taatilah Allah dan Rasul, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat. Di dalam hadis disebutkan, ada hadis yang ini mungkin familiar kita semua. Baginda Nabi pernah mengatakan, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim, imam-imam ahli hadis yang lain juga meriwayatkan, tapi ini saya kutipkan dari redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La yudakhilu ahadan minkum amaluhu al-jannah. Tidaklah amal perbuatan seseorang yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya, wala yujiruhu minan nar, dan bukanlah amal perbuatannya yang bisa menyelamatkan orang itu dari api neraka. Wala ana, termasuk saya, kata Nabi. Jadi Nabi itu menegaskan bahwa bukan amal Nabi yang bisa memasukkan beliau ke dalam surganya Allah. Sama seperti kita. Ila birahmatin minallah, kecuali hanya dengan rahmat dari Allah. Rahmat itu kayak begini para jamaah, belas kasihannya Allah. Mengapa demikian? Karena kalau panjenengan bahas masalah tauhid ya, Allah itu berkehendak melakukan apa saja. Allah lah yang memiliki surga dan neraka. Allah berkehendak memasukkan siapa saja ke dalam surganya, termasuk berkehendak memasukkan siapa saja ke nerakanya Allah. Kalau Allah SWT, mohon maaf nih, insya Allah nanti dijelaskan di dalam penjelasan Imam Nawawi. Seandainya Allah SWT memasukkan orang-orang beriman dan orang taat ke dalam neraka, itu haknya Allah. Wong yang punya surga dan neraka adalah Allah, itu haknya Allah. Jenengan juga nggak bisa memaksa Allah untuk memasukkan jenengan masuk ke dalam surganya Allah, nggak bisa. Oleh karena itu saya ingin sampaikan penjelasan hadis ini supaya nanti nggak salah terima ya, karena ada orang tuh mengatakan, loh kalau Allah menghendaki orang kafir masuk surga kan jenengan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Iya itu betul, seandainya. Tapi di dalam Al-Quran Sunnah Allah mengabarkan Allah tidak mungkin melakukan itu. Maksudnya Allah nggak akan mungkin memasukkan orang kafir ke dalam surganya Allah. Itu nggak mungkin. Mengapa? Karena memang Allah yang mengabarkan hal itu pada kita. Itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Ini saya langsung bacakan aja ya terjemahannya ya para jamaah ya. Ketahuilah sesungguhnya mazhab Ahlussunnah. Jadi mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ini mazhab atau pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, pahala, siksa, mewajibkan atau mengharamkan dan semua jenis taklif itu tidak ditetapkan berdasarkan akal. Panjenengan nggak bisa misalnya bertanya begini, mengapa sih Allah memerintahkan kita sholat kok 5 waktu doang? Itu bukan ranahnya akal, nggak boleh dijadikan sebagai bahan untuk difikirkan secara akal. Karena masalah taklif itu ditetapkan berdasarkan syariat. Semuanya dan yang lainnya ditetapkan, tidak ditetapkan kecuali dengan syariat. Jadi dengan syarat. Kata beliau ya, wala tusbatu hadi kulluha walau ghairuha illa bi syar'i. Kemudian juga madhab Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan begini, innallaha ta'ala la yujibu alaihi syai'un ya ta'ala Allahu
bal alam mulkuhu wad dunya wal akhiratu fi sultanihi. Pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga mengatakan Allah itu tidak mewajibkan kewajiban apapun untuk diri sendiri, untuk dirinya Allah SWT. Allah enggak mewajibkan apapun untuk dirinya sendiri, ya terserah. Kalau di Al-Quran kan disebutkan wallahu yuridu ma yurid, wallahu yaf'alu ma yurid. Allah itu berhak untuk melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Jadi Allah itu tidak mewajibkan pada dirinya sendiri kewajiban apapun, enggak. Semuanya terserah Allah. Allah tidak punya kewajiban untuk misalnya memasukkan jenengan itu, ini secara usulinya begitu. Tidak punya kewajiban untuk memasukkan seseorang ke dalam surganya atau nerakanya. Allah tidak punya itu. Tidak mewajibkan apapun untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian dijelaskan oleh Imam Nawawi, akan tapi alam semesta ini adalah kerajaannya Allah. Dunia dan akhirat itu berada di dalam kekuasaannya. Yaf'alu fihi ma yasha. Allah melakukan apapun di dunia dan di akhirat itu ma yasha, sekehendaknya Allah. Maka kemudian beliau katakan di sini, seandainya dia Allah SWT menyiksa semua orang yang taat dan soleh dan memasukkan mereka ke dalam neraka, maka itu merupakan keadilan darinya, gitu. Dan seandainya dia memuliakan mereka dan memberikan kenikmatan kepada mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga, maka hal itu adalah anugerah darinya. Seandainya dia memberi nikmat kepada orang kafir dan memasukkan mereka ke dalam surga, maka dia punya hak untuk melakukan itu. Tapi ada kata seandainya ya para jamaah ya. Ini jangan sampai salah. Karena kalau tidak pakai kata seandainya itu, khawatirnya nanti dipahami orang kafir punya peluang masuk ke dalam surganya Allah. Atau ada yang bilang semua agama sama saja. Wong surga dan neraka itu kan milik Allah. Ya benar, kata siapa miliknya siapa? Pak Eka kan tidak ada itu. Surga dan neraka itu miliknya Allah, dicipta oleh Allah SWT. Berarti semua termasuk yang ada di alam semesta ini semuanya bergantung pada Allah, gitu. Makanya beliau katakan seandainya, ini harus ada kata seandainya. Maka dia punya hak untuk melakukan itu karena Allah punya hak. Masalahnya semua yang ada di alam semesta ini termasuk dunia dan akhirat itu miliknya Allah. Maka Allah punya hak untuk melakukan itu. Tapi beliau katakan kemudian, bal, ya, kan tapi dia telah mengabarkan dan khobarnya Allah itu terpercaya bahwa dia tidak akan melakukan hal itu. Maksudnya Allah tidak akan mungkin memasukkan orang mukmin, orang yang taat ke dalam nerakanya Allah. Allah juga tidak akan memasukkan orang kafir, orang-orang munafik yang hakiki, yang i'tiqadi ke dalam surganya Allah. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Karena di dalam Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu kholidina fiha, di dalam neraka itu mereka kekal selama-lamanya. Orang munafik juga sama, mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Bahkan orang munafik itu fidarkil asfali minan nar, mereka itu dikeraknya api neraka. Orang munafik itu begini para jamaah, sebetulnya mereka itu bukan orang muslim. Casingnya doang aja muslim, ya sholat ya, tapi sebenarnya nggak beriman. Bahkan suka merusak Islam dan juga kaum muslimin. Makanya di sini disebutkan, dan Allah mengampuni orang-orang mukmin dan memasukkan mereka ke dalam surga dengan rahmatnya. Itu di Al-Quran disebutkan. Dan menyiksa orang munafik dan mengekalkan mereka ke dalam neraka sebagai keadilan darinya. Makanya para jamaah bahwa hadis yang
Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam ahli hadis yang lain bahwa Allah itu tidak akan memasukkan seseorang itu karena amalnya. Itu maksudnya adalah bahwa untuk menegaskan kepada kita semua bahwa Allah SWT itu memang berkuasa melakukan apa saja di alam semesta ini. Dunia dan akhirat itu terserah pada Allah. Hanya menunjukkan hal itu. Tapi tidak menunjukkan begini, bahwa orang mukmin itu nanti bisa jadi masuk ke dalam neraka. Tidak seperti itu. Atau orang kafir punya peluang masuk ke dalam surganya Allah. Itu tidak akan mungkin pernah terjadi. Dari mana? Karena Allah telah mengabarkan hal itu di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang berikutnya, orang yang taat pada Allah SWT dan Rasulnya, itu berarti dia telah mendatangkan salah satu sebab datangnya kecintaan dan ampunan dari Allah. Mungkin ayat yang bisa kita baca salah satunya adalah di dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ittiba pada Nabi. Ittiba salah satu maknanya adalah mentaati baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa reserve. Kalau panjenengan tidak ittiba pada Nabi, maka sesungguhnya panjenengan tidak akan mungkin mendapatkan cintaan dari Allah. Panjenengan juga tidak akan mungkin mendapatkan ampunan dari Allah kalau tidak mengikuti agama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begini para jamaah ya. Dalam tafsir ini, mohon maaf ini belum sempat saya terjemahkan. Hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatullah wa laysa huwa ala tariqatil muhammadiyah fa innahu kadzibun fi da'wahu fi nafsil amri hatta yattabi asar al muhammadiyah wa dinan nabawiyyah fi jami aqwalihi wa ahwalihi. Beliau katakan, ayat yang mulia ini sebagai pemutus bagi siapa saja orang yang mengklaim, mengaku mencintai Allah tetapi dia tidak berjalan di atas jalan Nabi Muhammad. Jadi dia tidak mau berjalan di atas sunnah Nabi, nggak mau hidup di atas sunnah Nabi. Fa'inahu kadzibun fi da'wahu. Maka sesungguhnya dia itu pembohong di dalam pengakuannya. Binafsil amri pada saat yang sama. Hatta yatabi asar al Muhammadiyah. Sampai orang itu mengikuti syariatnya Nabi Muhammad dan din Nabi Muhammad SAW di seluruh perkataan dan perbuatannya. Jadi para jamaah, kalau kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, ampunan dari Allah SWT, tidak ada jalan bagi kita kecuali taat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ittiba kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan ya para jamaah. Mungkin ada satu kisah ya di dalam Al-Quran yang mungkin barangkali bisa kita jadikan sebagai sebagai pelajaran ya, atau sebagai contoh bagaimana kita sebagai umat Islam itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan taat itu gampangnya seperti ini. Panjenengan diperintah apapun oleh Allah, diperintah apapun oleh Rasul, sami'na wa ata'na, langsung aja dikerjakan, nggak usah dipikir-pikir lagi. Kisah kalau di Idul Adha itu biasanya disampaikan ini ya, kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu para jamaah mendapatkan wahyu dari Allah itu lewat mimpi. Beliau diperintahkan untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Mungkin kalau yang mimpi bukan nabi, mungkin masih bisa
ditakwil-takwil, jangan-jangan saya nanti mimpinya salah gitu. Tapi kalau Nabi mimpi itu berarti wahyu. Siapapun Nabi kalau dia mimpi, di situ berisi instruksi dari Allah, berarti itu wahyu dari Allah. Nah, Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putra kesayangan beliau nggak ragu-ragu, langsung menyampaikan perintah itu pada putra beliau, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail mendengar bahwa ayah beliau mendapatkan titah untuk menyembelih dia sendiri, maka beliau katakan, ya kerjakan apa yang diperintahkan kepada kamu. Itu adalah wujud ketaatan para jamaah. Jadi Allah memerintahkan, nggak dipikir lagi resikonya. Nabi Ibrahim ketika disuruh seperti itu ada resikonya. Nabi Ismail juga ada resikonya. Nabi Ismail kalau sampai taat pada perintah itu, karena disembelih ya bisa mati pasti, karena itu disembelih ya. Sedangkan Nabi Ibrahim kehilangan putra kesayangannya. Tapi karena keduanya adalah hamba-hamba Allah yang taat, mereka langsung kerjakan perintah itu. Nah, para jamaah, sebetulnya kita juga sama seperti itu. Apapun yang diperintahkan Allah pada kita, apapun perintah itu, sulit, mudah, ringan, sukar, dampaknya itu baik bagi kita atau buruk bagi kita, sami'na wa ta'ana. Itu orang yang taat, orang yang akan dapat rahmat dari Allah seperti itu. Gak pernah dipikir-pikir lagi gitu, kalau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Kalau perintah yang lain bisa dipikir-pikir, harus ditimbang ya. Kalau perintah itu sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka perintah itu boleh dikerjakan. Tapi kalau enggak, ya enggak boleh kita kerjakan. Kemudian di dalam surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah min amrihim wa ma ya'sillaha wa rasulah faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Jadi para jamaah, mungkin kita banyak yang sudah tahu latar belakang turunnya ayat ini. Jadi dalam surah Al-Ahzab ayat 36 ini kan ceritanya waktu Zainab binti Jahsy diperintah oleh Nabi SAW untuk menikah dengan Zaid bin Haritsah. Zainab binti Jahsy itu apa ya kalau kita bilang mah, terahnya itu terah biru gitu, darah biru. Nah, sementara Zaid bin Haritsah itu dulu mantan budak. Makanya Zainab itu menolak sebetulnya ketika diminta untuk nikah dengan Zaid bin Haritsah. Tapi karena yang memerintah itu adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan lagi bagi beliau kecuali untuk taat pada perintahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Zainab binti Jahsy menikah dengan Zaid. Meskipun akhirnya Zaid bin Haritsah itu menceraikan Zainab binti Jahsy dan dinikah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan kepada kita bahwa istri dari anak angkat itu boleh dinikahi. Jadi ini ayat bercerita tentang itu. Jadi dulu para sahabat, apapun yang diperintahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah mereka itu menolak. Meskipun tadi ada ganjalan di dalam hati, mereka pasti akan melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Baik, kemudian yang berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, taat
kepada Allah dan Rasulnya itu adalah sifat dari orang-orang beriman. Di Al-Quran dalam surah An-Nur ayat yang ke-51 disebutkan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi atau mengadili di antara mereka ialah ucapan sami'na wa ata'na. Makanya para jamaah ya, kalau di kehidupan keluarga ya, misalnya kalau di dalam Islam seorang istri itu harus taat kepada suami dalam keadaan apapun selama suami itu tidak memerintahkan yang maksiat. Panjenengan dalam keadaan apapun wajib taat pada suami. Termasuk kalau di dalam Islam suami diperintahkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik, mempergauli istri dengan cara yang baik, maka harus itu ditaati sepenuhnya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami membangkang atau kami maksiat, jangan sampai. Jadi kita berusaha begini para jamaah, di kehidupan dunia ini harus selalu berusaha untuk mentaati Allah dan Rasulnya dalam keadaan apapun. Itu karena apa? Karena itu banyak sekali keutamaan. Jangan sampai kita mengorbankan ketaatan pada Allah dan Rasulnya hanya untuk kepentingan dunia. Kan banyak orang yang hanya untuk dapat remah-remah dunia sampai korupsi, mohon maaf, untuk dapat kekuasaan harus melakukan ini dan ini, gasak sana gasak sini ya, atau untuk mendapatkan sesuatu yang namanya popularitas sampai melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Jangan seperti itu. Hakikatnya mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul merugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, berbeda dengan sifat dari orang munafik. Orang munafik itu kalau ada orang ngajak untuk taat pada Allah dan Rasulnya, taat pada sunnah, taat pada syariah, itu pasti mereka menghalang-halangi. Itu sifat orang munafik. Orang munafik itu nggak senang para jamaah kalau ada orang taat pada Allah dan Rasulnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 61 disebutkan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukumnya Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya. Dari apa? Dari mendekati kamu. Jadi para jamaah, itu sifat orang munafik. Orang munafik itu sejak dulu nggak suka Nabi Muhammad, nggak suka ajaran Nabi Muhammad. Maka mereka berusaha untuk menghalang-halangi setiap orang yang berusaha untuk taat pada Allah dan Rasulnya. Itu adalah sifat dari orang munafik. Makanya jangan sampai kita menjadi orang munafik. Dan yang terakhir para jamaah yang dirahmati Allah SWT, ini hadis pernah saya sampaikan ya di kesempatan yang mulia ini. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi para jamaah begini, maksud saya menyampaikan hadis ini ya. Di antara perkara yang menjadikan kita itu gampang tidak taat pada Allah dan Rasulnya, itu adalah tekanan-tekanan dari orang-orang yang kuat yang ada di sekitar kita. Wabil khusus biasanya para pemimpin atau para penguasa. Kalau penguasa atau pemimpin itu taat sama Allah dan Rasulnya, insya Allah banyak orang yang akan taat. Tapi sebaliknya, kalau penguasa itu sampai tidak taat pada Allah dan Rasulnya, lebih-lebih lagi, mohon maaf, mereka berusaha menghalang-halangi seperti perilaku orang-orang munafik.
Belum tentu panjenengan bisa konsisten untuk selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Belum tentu. Karena di Al-Quran juga sering kan orang taat pada pemimpin itu dalilnya juga Al-Quran kan ya. Al-Quran kan juga memerintahkan kita taat pada ulil amri, iya kan ya. Tapi yang perlu panjenengan ingat, di dalam riwayat Sahih disebutkan, ini saya akan bacakan terjemahannya saja ya. Akan ada di tengah-tengah kalian, kata Nabi SAW, para pemimpin yang memutuskan untuk diri mereka sendiri tidak sama dengan apa yang mereka putuskan untuk kalian. Ada maksudnya pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Jika kalian membangkang mereka, mereka akan membunuh kalian. Dan jika mereka mentaati mereka, mereka akan menyesatkan kalian. Jadi para jamaah, ada pemimpin itu yang kalau panjenengan taat, justru panjenengan akan disesatkan. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami mesti berbuat, atau apa yang mesti kami perbuat? Kata Nabi SAW, kamu harus melakukan seperti apa yang dilakukan oleh pengikut Nabi Isa putra Maryam, Al-Khawariyun. Jadi mereka itu digantung di atas pohon, kata Nabi. Mereka itu digergaji dengan gergaji. Wa humilu al-khasabi, digantung di atas pohon. Itu Khawariyun, untuk hanya taat pada Nabi Isa alaihissalam. Mereka sampai berani menanggung semua itu. Nabi mengatakan, kalau kita menjumpai pemimpin-pemimpin seperti itu, kalau kita taat justru jadi sesat, maka melakukan seperti yang dilakukan oleh Al-Khawariyun. Mereka digergaji dengan gergaji, digantung di atas pepohonan. Ini dawuhnya Nabi yang paling penting. Mautun fi ta'atillahi khairun min hayatin fi ma'siyatillah. Mati dalam taat pada Allah itu jauh lebih baik dibandingkan hidup dalam maksiat pada Allah SWT. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itu sebetulnya yang menjadikan kita jadi memahami bahwa taat pada Allah dan Rasulnya itu betul-betul sesuatu yang akan menjadikan kita menang di kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat. Baik, mungkin yang terakhir, kayaknya masih ada satu lagi ya, ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Hujurat disebutkan, wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalidkum min a'malikum syai'an innallaha ghafurur rahim. Jadi di Al-Quran disebutkan, jika kalian mentaati Allah dan Rasulnya, maka la yalidkum min a'malikum syai'an, maka Allah tidak akan melupakan sedikit pun amal perbuatan kalian. Jadi para jamaah, ini kan ayat berbicara ketika gini, ada orang-orang Arab masuk ke dalam agama Islam dan mereka mengatakan, jadi qalatil a'rabu amanna. Jadi sebagian orang Arab mengatakan kami telah beriman. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kamu jangan mengatakan kami telah beriman, tapi kamu katakan kami telah berserah diri. Mengapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum masuk ke dalam diri kamu. Makanya nggak pantas kamu mengatakan amanah, tapi katakanlah aslamna. Nah kita ini nggak ngerti nih, kita ini sudah mukmin atau cuma baru aslamna sebetulnya. Ngaku mukmin itu belum pantas maksudnya. Ada orang itu yang ngaku mukmin, tapi sebetulnya di sisi Allah mungkin kamu itu belum pantas. Kamu pantasnya ngomong aslamna. Dulu orang Arab ini masuk ke dalam Islam karena takut diperangi Nabi, makanya masuk Islam. Iman sebetulnya belum masuk dalam hati mereka, iman yang sesungguhnya. Tapi para jamaah, meskipun Allah menolak klaim iman mereka itu, Allah tidak akan pernah melupakan amal perbuatan mereka. Selama apa? Selama mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Maka itulah fadilahnya. Walaupun iman kita ini nggak jelas nih, mungkin barangkali nih, tapi selama kita mau taat pada Allah dan Rasulnya, maka Allah tidak akan pernah melupakan sedikit pun amal perbuatan kita. Makanya disitulah para jamaah, dalam kehidupan dunia ini, dalam keadaan apapun, jenengan jangan sampai maksiat pada Allah. Taatlah sama Allah dan
Rasulnya. Diiming-imingi apapun, jangan pernah gentar. Diintimidasi dengan intimidasi sebesar apapun, panjenengan tidak usah takut. Karena yang perlu kita takuti hanyalah Allah Subhanahu wa taala dan juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, barangkali itu ya yang bisa saya sampaikan di kajian pagi hari ini. Semoga bisa menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi mohon maaf para jamaah yang dirahmati Allah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.